Oke, di video kali ini kita akan bikin active object, button, text, dan push button. Langsung aja kita ke tab navigator, kemudian kita bikin button di sini. Kita sesuaikan dulu, lalu kita double klik. Kita ubah ke tab yang kita inginkan nanti. Saya ingin ke tab home ya. Kemudian jangan lupa kita masukin komennya, biar langsung nanti ada efek ketika kita tekan. Ini kita ubah tipenya menjadi open screen. Kemudian kita buka tab home. Lalu kita open. Kita close. Kemudian kita copy buttonnya karena kita ingin membuat button active object. Lalu kita double klik, kita ubah lagi namanya menjadi active object. Lalu kita beranggapan kalau belum ada untuk file scc-nya active object. Jadi sebenarnya udah ada, cuman tadi saya lupa hapus. Jadi saya ingin buat lagi. Lalu kita save as ya. Kita bikin namanya active object. Nah, lalu kita save dengan ganti background ya, kita replace. Lalu di ini kita bikin juga bagian open screen-nya active object di button active object. Kemudian kita close. Kita buka active object, kita bikin dulu teks di sini. Ya, kita close dulu ya. Lalu kita bikin teks di bagian active object. Kita menulis active object. Oke, setelah itu double klik, kita ubah fontnya. Kita ubah ke ukuran 20, kemudian klik OK. Kita close lagi. Kita drag, lalu kita copy ya untuk tab home. Ya, tab home udah ada ya, sebelumnya saya udah buat. Jadi ini kita hapus dulu. Lalu kita pastekan ke sini. Nah, lalu kita ubah menjadi home. Lalu kita close. Kemudian kita close, kita save change. Kita close juga, kita save. Saya run. Oke, nanti aja kita runnya di akhir aja, biar sekalian semuanya. Nah, untuk ini kita bikin rectangle. Lalu kita isikan caption. Kita untuk mengetahui apa aja yang ada di, nanti dia tuh di bagian rectangle ini muncul apa yang ingin kita inputkan nih. Seperti date, hari, waktu, time, username pada program ini. Lalu kita input username, kurung-kurung awal, baru IP komputer. Tab kita bikin kurung-kurung awal lagi, get komputer IP. Lalu kita tutup kurung. Kita oke. Kita close lagi. Setelah kita close semua, kita coba run. Nah, ini langsung muncul ya, username-nya guys, IP komputernya 192.168.100. Nah, ini tab home, ini active object, ini home active object. Oke ya. Sudah ya. Lalu kita stop. Nah, kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan menginputkan string. Kita pertama buat dulu teks string 1.2. Ini lebar datanya ya, menggunakan crash. Saya input 10 crash. Lalu kita double klik. Kita ubah ukurannya menjadi 20 juga. Kemudian
kita bikin text data link. Nah, ini sebenarnya udah kita buat ya di video yang pertama itu, kita buat sini string. Stringnya itu belum ada apa-apa ya, belum ada data apapun karena belum saya input. Lalu coba saya input di sini dengan nama saya Dwi underscore Dwi. Lalu kita coba run, apakah sudah muncul? Nah, udah muncul ya. Kemudian kita stop, kita close dulu ya. Ini ya, di active object udah muncul ya Dwi. Oke, kita stop lagi. Kemudian kita double klik kembali agar teksnya tersebut bisa kita input. Sebelumnya kan cuma bisa dilihat aja ya, sekarang udah bisa diinput. Kita coba ya di active object. Nah, ini udah bisa diinput ya. Saya ubah nama saya jadi Dwi S-A-N Dwi San ya. Nah, kita tengok di bagian string bawahnya di value itu udah terubah ya jadi Dwi San. Oke, kita lanjut lagi ke yang lain. Ini kita drag ke atas bentar dikit. Lalu di bagian grafik kita tambahkan button. Nah, di bagian button ini akan kita isi boolean. Jadi kita double klik, kita ubah dulu. Bool 1.2 kurung-kurung awal bool 1. Sesuai dengan tag atau expression yang udah kita buat sebelumnya. Seperti yang di bagian kiri bawah ya. Lalu kita bikin komen di button ini sama seperti yang tadi. Kita bikinnya tapi ke toggle tag. Lalu kita masukkan string. Kita masukkan boolean, sorry. Lalu kita pencet OK. Kita close. Lalu kita close juga. Kita save change. Lalu coba kita run. Apakah sudah berubah di bagian active object? Ya, bool 1. Nah, kita klik jadi berubah-ubah. Karena boolean itu hanya terdiri dari angka 1 dan 0. Lalu kita stop lagi. Kita coba dari boolean button ini kita ubah menjadi string atau teks ya. Ini kita copy string yang tadi. Kita pastekan, kita drag dulu ke sampingnya. Kemudian kita double klik. Ini jadinya kita ubah dulu lebar datanya menjadi 1. Karena boolean cuma ada 1 dan 0. Lalu kita ke text data link. Expressionnya kita ubah menjadi boolean 1. Lalu kita klik OK. Kemudian kita close. Input enable-nya kita matikan. Lalu kita save change, kita yes. Lalu kita coba run ya setelah ini. Apakah sudah berubah active object? Kita klik. Ya, sudah mengikuti ya dia. Mungkin sekian dari saya, itu aja. Makasih.